Baik, itu dia laporan dari Edo Yoga dari Mabes Polri Jakarta. Dan pemirsa untuk membahas lebih dalam mengenai fokus Presiden dalam memerangi narkoba pada pemerintahannya. Saat ini kita terhubung secara daring bersama Ali Rifan, Direktur Eksekutif dari Arus Survei Indonesia, sekaligus juga pengamat politik. Selamat petang Mas Ali, terima kasih sudah bergabung bersama Garuda TV. Sehat Mas? Selamat petang, Mas Jimmy. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ali. Mas Ali, ini kan masyarakat seperti dua sinyal. Pertama, kagum pada pemberantasan ataupun tangkapan Polri beserta dengan KL, kementerian lembaga lainnya, tapi juga dibuat resah sekaligus, Mas Ali, karena artinya begitu masifnya peredaran narkoba yang ada di tanah air. Nah, kasus ini bahkan dapat perhatian langsung oleh pimpinan negeri ini yang hadir langsung dalam pemusnahan tadi siang. Kalau secara simbol atau komunikasi politik seperti apa yang Mas tangkap yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, yang jelas begini, Mas. Pertama adalah ini bukti keseriusan pemerintahan Prabowo untuk melakukan pemberantasan narkoba. Kenapa ini penting? Dan kalau kita lihat angka-angkanya kan fantastis. Berapa itu kan? Saya lihat data itu 214, sekian ton. Bahkan nilainya kan 29 triliun. Ini satu tangkapan yang menurut saya dahsyat ya, 1 tahun pemerintahan Prabowo. Nah, ini menandai bahwa Presiden Prabowo benar-benar serius dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Karena program sudah dicanangkan soal MBG, ya, makan bergizi gratis, soal cek kesehatan gratis, soal sekolah rakyat, soal koperasi desa Muara Putih. Kalau kemudian generasi mudanya terpapar narkoba, ini juga tidak bisa berjalan dengan baik begitu. Artinya pembangunan sumber daya manusia itu dilakukan secara holistik, secara paripurna, termasuk soal bagaimana anak muda Indonesia, generasi muda Indonesia itu tidak terpapar persoalan narkoba. Karena tadi kan saya baca data itu rata-rata kan anak muda usia 15 sampai 20 tahun. Itu satu. Yang kedua, persoalan narkoba di Indonesia ini juga persoalan serius. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolri ya bahwa data prevalensi penyalahgunaan narkoba itu 3,3 juta jiwa. Ini angka yang sangat tinggi. Di yang sama kalau kita bicara data juga gitu. Jadi kalau bicara soal transaksi kan penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu kalau bicara angka di dunia ya, Indonesia itu nomor 3, ada data demikian setelah Meksiko dan Kolombia. Nah, ini kan artinya persoalan narkoba di Indonesia persoalan serius. Betul. Sehingga komitmen pemerintahan Prabowo Gibran dalam konteks mengatasi persoalan narkoba ini harus diapresiasi. Nah, ada juga sebenarnya yang kita perlu perhatikan ya dalam konteks narkoba ini, karena persoalan narkoba ini menyangkut juga persoalan produktivitas generasi muda ke depan, menyangkut juga soal pertumbuhan ekonomi, menyangkut juga soal ketahanan nasional. Sehingga kalau misalkan Presiden Prabowo menyanangkan bahwa Indonesia menuju rute negara maju, ketika pro narkoba tidak diselesaikan maka itu akan suatu hal yang sia-sia dan sulit terjadi gitu. Sehingga pembuangan sumber daya manusia ini perlu hal-hal yang kemudian sifatnya holistik. Persoalan gizi diselesaikan, persoalan korupsi diselesaikan, persoalan narkoba diselesaikan, nanti juga soal stunting juga di dalamnya, termasuk kita bicara produktivitas, Mas Zimi. Saya sepakat Pak Salim menyoroti ini sangat penting bagi penyelamatan generasi muda. Saya dengar dari penyidik kepolisian bahwa 1 kilogram sabu saja ini bisa menyelamatkan sekitar 20.000 masyarakat atau anak bangsa. Dan ternyata sejalan dalam pernyataannya Pak Prabowo juga menyatakan tadi siang bahwa pengungkapan besar ini sama saja dengan penyelamatan sekitar 630 juta manusia. Luar biasa, ini 2 kali penduduk Indonesia. Semasif itu ya Mas, dan ini memang menjadi concern bagi pemerintah saat ini. Iya, ini concern yang menurut saya sangat penting ya. Jadi rute menuju Indonesia Emas 2045 tanpa menyelesaikan persoalan ini menurut saya akan terhalang gitu Mas. Jadi persoalan stunting diturunkan tapi persoalan produktivitas masyarakat Indonesia tidak digenjot gitu ya dengan mencegah penyalahgunaan narkoba, maka
rute menuju Indonesia Emas itu akan sulit tercapai. Maka ini penting dalam konteks Indonesia yang hari ini sedang mengalami bonus demografi yang puncaknya nanti di tahun 2035. Karena kalau kita perhatikan kan rata-rata pengguna narkoba ini kan usia-usia produktif, Mas. Kalau usia produktif kita kemudian terpapar narkoba, maka ini juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terkait juga dengan daya tahan bangsa. Bahkan kalau kita bicara data lagi ya, saya itu pernah baca data soal Human Capital Index Indonesia itu di angka 0,54%. Artinya apa? Artinya anak-anak muda Indonesia ketika dewasa itu hanya mempunyai produktivitas itu sekitar 50%. Dan ini PR serius, berbeda dengan negara-negara maju yang rata-rata Human Capital Index-nya itu di angka 0,8%. Artinya kalau mereka nanti dewasa, tingkat produktivitasnya mencapai 80%. Nah, salah satu yang membuat produktivitas kita terhambat adalah persoalan narkoba yang saya baca, selain soal gizi ya. Mhm. Soal gizi sudah diatasi dengan MBG. Nah, sekarang sudah benar soal narkoba harus diselesaikan karena masyarakat gizinya oke, tetapi terpapar narkoba juga tidak bisa produktif gitu. Nah, ini menurut saya penting dalam konteks bagaimana kita menciptakan apa namanya SDM yang produktif dan berkualitas. Kita kan ada program sekolah rakyat dalam rangka untuk melakukan pemerataan pendidikan. Tapi kita juga ada program yang namanya Sekolah Unggulan Garuda. Bagaimana putra-putri terbaik bangsa itu bisa sekolah di kampus-kampus terbaik di dunia, di Harvard, di Oxford, dan seterusnya. Nah, untuk mencapai ke sana kan mereka harus jadi generasi yang cerdas. Generasi yang cerdas adalah generasi yang tentu saja tidak mengkonsumsi narkoba, kan gitu, Mas Jimmy. Mhm, mhm. Soal pemusnahan narkoba ini merupakan bukti nyata dari Polri dan juga lembaga kementerian terkait untuk mewujudkan satu dari tiga pernyataan Presiden untuk generasi muda khususnya begitu ya. Pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan juga terkait dengan judi online salah satunya. Nah, eh, apa sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kita dalam mewujudkan tiga PR besar ini? Ya, tantangannya adalah keberlanjutan, Mas Jimmy. Jadi program-program pemberantasan korupsi, kemudian narkoba yang sekarang sedang dilakukan, tentu saja harus berkelanjutan. Karena jangan sampai kan kemudian menggema seperti ini nanti kemudian kelanjutannya itu kemudian lemah gitu. Jadi dari aspek keberlanjutan ini sudah bagus, tinggal ini kan 1 tahun pemerintahan Prabowo. Ya kemarin sudah juga kita mendengarkan bagaimana paparan soal ekonomi ya kan, pemberantasan korupsi dan sekarang pemberantasan narkoba. Nah, tentu saja memang tugasnya adalah bagaimana melakukan follow up setelah ini. Di tahun berikutnya misalnya kita ingin menyaksikan bahwa angkanya lebih lebih tinggi lagi dari sekarang gitu kan. Kalau sekarang berapa ini kan 214, sekian ton. Jangan-jangan nanti di tahun berikutnya di Mhm. periode kedua, sorry di tahun kedua maksud saya, itu angkanya lebih tinggi lagi dan ini benar-benar kalau bisa dilaksanakan maka inilah yang nanti bisa membuat Indonesia makin tercapai tujuannya sebagai negara maju gitu Mas Jimmy. Mhm, mhm. Publik mengapresiasi terkait dengan pemusnahan yang begitu masif ini, Mas Ali. Tapi publik juga menilai apakah strategi pemerintah ini sudah seimbang antara penegakan hukum sebagai pemutusan rantai di ujung, tapi juga dengan pemutusan mata rantai di awal. Artinya apakah sudah cukup seimbang upaya pemerintah dalam upaya preventif, pencegahan, edukasi yang ada di lingkungan masyarakat? Ya, nanti tantangannya memang di level preventifnya, ya, di level pencegahan. Oke, yang kita saksikan ini sekarang kan bagaimana pemberantasannya ya. Tetapi memang lebih dari itu kita butuh ya komitmen-komitmen dari aspek-aspek pencegahan karena prestasi itu memang agak dilematis, Mas. Ada yang mengatakan ketika angkanya tinggi, ya, katakanlah pemberantasan korupsi, soal narkoba, itu dikatakan berhasil. Tapi ada yang juga, kalau misalkan pemusnahannya sedikit,
di tahun-tahun berikutnya itu sebenarnya di level pencegahan harus dimaksimalkan. Ini tantangannya di sana. Karena level pencegahan ini kan biasanya tidak tersorot media, Mas. Beda dengan level pemusnahan ya, atau pemberantasan kan begitu. Sehingga kita berharap dengan adanya pemusnahan yang luar biasa ini kemudian men-trigger pihak kepolisian dan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat preventif. Termasuk ini kan juga tugas lembaga pendidikan ya, karena terkait dengan bagaimana edukasi dan literasi soal narkoba. Terkait bahaya narkoba ini kan juga belum banyak yang paham gitu, sehingga kita juga butuh sinergi ya, kepolisian butuh sinergi dengan lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi, memberikan literasi soal bahaya narkoba. Karena tadi seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa 1 ton narkoba itu bisa membahayakan sekian ribu bahkan ratusan ribu orang kan begitu. Bisa memutus mata rantai produktivitas kita, bisa membuat ekonomi menurun dan seterusnya kan gitu. Jadi efek resonansi dari narkoba ini kan ke banyak lini produktivitas kita, lini sumber daya manusia kita, tentu saja juga lini ketahanan kita ya sebagai negara yang berdaulat begitu. Tadi poinnya adalah keberlanjutan. Kita doakan semoga itu optimal. Terakhir, Mas Ali, seberapa jauh keberhasilan Polri ini bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah? Ya tentu ini positif ya, karena persoalan hukum ya itu termasuk menjadi concern publik. Dalam beberapa survei 1 tahun pemerintahan Prabowo itu ada 2 hal yang kemudian menjadi concern publik. Satu adalah persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi tampaknya sudah mulai stabil ya. Bahkan pertumbuhan ekonomi kemarin ya dari kuartal 1 4,87% menjadi kuartal kedua 5,12% ya. Artinya pertumbuhan ekonomi cukup stabil. Nah, publik berharap selain soal ekonomi adalah soal penegakan hukum. Nah, termasuk yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, oleh Polri ya saat ini adalah sesuai dengan aspirasi publik. Nah, efeknya adalah tentu nanti citra positif terhadap pemerintah. Selain citra positif adalah legitimasi publik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo. Ini penting karena pemerintahan tanpa kepercayaan publik maka akan sulit berjalan, Mas. Jadi kepercayaan publik itu adalah modal utama bagaimana pemerintah berjalan dengan baik gitu. Presiden Prabowo sebagai presiden ya punya dukungan politik di DPR 81%. Presiden Prabowo juga didukung mayoritas warga Indonesia karena dulu menang 1 putaran 58%. Nah, dukungan itu ditambah dengan kepercayaan publik, maka ini modal penting bagi pemerintahan Prabowo di tahun-tahun berikutnya begitu, Mas Jimmy. Betul, Mas Ali. Sekali lagi kita beri apresiasi setinggi-tingginya bagi Polri dan juga kementerian lembaga terkait atas pemusnahan dan juga sekaligus tangkapan yang begitu besar selama setahun terakhir. Terima kasih Mas Ali Rifan, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, sudah berbagi waktu bersama kita. Terima kasih, Mas Jimmy.